Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ramansari dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri NPM 217360003. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian hukum dalam Islam. Nah, pengertian hukum yaitu berasal dari etimologi, yaitu mencegah, kemudian memutuskan dan menyelesaikan. Kemudian terminologi usul fiqh hukum ialah yaitu titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iktida, tuntunan, yaitu takhiyar dalam pilihan, atau dalam bentuk wad'i, yaitu ketentuan yang ditetapkan. Kemudian hukum Islam, seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, kemudian yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil syar lainnya, berbagai metode ijtihad. Ini pendapat dari Abdurrahman Dahlan. Kemudian sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Kemudian sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu, sedangkan dalil mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan menghantarkan orang-orang untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks dalil terdapat upaya ijtihad untuk menemukan sesuatu. Oleh karena itu yang disebut dengan sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks nas yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan ijma dan qiyas sebenarnya bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi dalil hukum, sebab keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, kemudian tetapi merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis melalui upaya ijtihad. Kemudian yaitu sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah. Kemudian adapun cakupan dalam dalil hukum Islam yaitu meliputi Al-Quran juga, kemudian Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Kemudian adapun ruang lingkup hukum Islam, yang pertama adalah ibadah. Sudah tidak heran lagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan untuk utama kita hidup adalah ibadah. Di ruang lingkup hukum Islam ini, ibadah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu, yang tertuang dalam rukun Islam. Ada 5. Kemudian muamalah, peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta, misalnya pinjam meminjam, jual beli, sewa dan menyewa dan lain-lain. Kemudian jinayah, yaitu peraturan yang mencakup pidana Islam, di antaranya qisas, kemudian diyat, kemudian kifarat, kemudian pembunuhan, kemudian zina, kemudian mabuk, kemudian murtad dan lain sebagainya. Kemudian siyasah, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian akhlak, yaitu pengatur sikap hidup pribadi, yaitu syukur, sabar, rendah hati, berbakti pada orang tua, pemaaf, tawakal dan lain sebagainya. Kemudian
Di sini juga terdapat tujuan hukum Islam, yaitu tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Abu Ishaq Asy-Syaitabi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama adalah memelihara agama. Kemudian hal ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akhlak, syariah dan iman kita. Kemudian memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Maka dalam hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Kemudian memelihara akal. Menurut hukum Islam wajib memelihara akal karena akal memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dalam hal ini ada larangan untuk meminum khamar, karena dapat merusak akal. Adapun ini juga dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-90. Kemudian memelihara harta. Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, artinya sah menurut hukum. Kemudian memelihara keturunan. Menurut hukum Islam adalah hal yang sangat penting. Maka dari itu, untuk melanjutkan keturunan harus melalui perkawinan yang sah dan dilarang berzina karena ini dapat merusak keturunan. Kemudian fungsi hukum Islam secara umum adalah hukum antara lain yaitu mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kemudian hukum Islam tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian dan lingkungan. Ada